Dosa tidak perlu lagi menjadi tuan kita di dalam Kristus. Kita telah dibebaskan, Roma 8 ayat 1-2. Shalom sahabat BBK yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat BBK. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-7 di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema Akankah kita bertekun di dalam dosa? Kita akan membaca dari kitab Roma pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi bagaimana kita akan bersikap setelah mendapat kebaikan hati Allah? Bolehkah kita terus berbuat dosa supaya kebaikan hati Allah semakin bertambah? Janganlah berpikir seperti itu. Secara rohani kita sudah mati bersama Kristus. Berarti kita juga sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tentulah kita tidak bisa terus hidup dalam dosa seperti sebelum mengenal Kristus. Janganlah lupa bahwa ketika kita dibaptis, kita semua sudah bersatu secara rohani dengan kematian Kristus Yesus. Maksud saya, pada waktu kita dibaptis, itu melambangkan bahwa kita sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Dan ketika Allah menggunakan kuasa-Nya yang mulia untuk menghidupkan Yesus kembali, kita juga ikut dihidupkan ke dalam suatu kehidupan yang baru. Kalau kita sudah dipersatukan secara rohani dengan Kristus dalam kematian-Nya, berarti kita juga ikut dibangkitkan kembali dan akan hidup bersama Dia. Kita tahu bahwa hidup kita yang lama sudah mati, disalibkan bersama Kristus. Hal itu termasuk dalam rencana Allah, supaya tubuh kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Maksudnya karena hidup lama kita sudah mati, maka kita dibebaskan dari kuasa dosa sehingga tidak lagi terpaksa mengikuti godaannya. Kalau kita sudah mati bersama Kristus, sudah jelas kita akan hidup bersama dengan Dia. Sebab kalau Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, tentu Dia tidak akan pernah mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Waktu Kristus mati satu kali, itu sudah cukup untuk mengalahkan kuasa dosa untuk selamanya. Sekarang Dia mempunyai hidup yang baru, dan karena Kristus bersatu dengan Allah, Dia tidak mungkin bisa mati lagi. Demikian jugalah kita menganggap diri kita masing-masing sudah mati terhadap dosa dan bersatu dengan Kristus Yesus, supaya kita hidup hanya bagi Allah. Jadi jangan lagi membiarkan dosa menguasai tubuhmu, supaya dalam hidup yang sementara ini, kamu tidak menuruti berbagai keinginan yang berasal dari tubuhmu. Janganlah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi alat untuk melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kamu menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Sebab dulu kamu mati secara rohani, tetapi sekarang rohanimu sudah dihidupkan kembali. Maka hendaklah seluruh anggota tubuhmu digunakan sebagai alat untuk melakukan kehendak Allah. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu, karena kamu sudah mati terhadap semua kewajiban lama, termasuk segala peraturan dalam hukum Taurat. Sekarang kamu selayaknya hidup dengan penuh syukur, karena kebaikan hati Allah yang sudah diberikan kepadamu. Nah, pasti akan ada orang yang berkata, kalau Allah berbaik hati kepada kita, dan kalau kita tidak wajib lagi menuruti hukum Taurat, apakah berarti kita boleh terus berbuat dosa? Tentu tidak. Kalian pasti tahu, kalau kamu menyerahkan diri untuk melakukan kemauan orang lain, berarti kamu sudah menjadi budak orang itu. Hal yang sama pun berlaku secara rohani.
Kalau kamu menuruti kemauan dosa, berarti kamu sudah menjadi budak dosa yang menjeratmu pada kematian. Tetapi kalau kamu menaati Allah, kamu adalah miliknya dan menjadi orang benar di matanya. Puji Tuhan, kita bukan lagi budak dosa. Sebaliknya, dengan segenap hati kita sudah menaati ajaran dari Allah, sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa, dan sekarang hidup sebagai hamba Allah yang dengan sepenuh hati mau hidup benar di matanya. Contoh-contoh tadi hanyalah perbandingan sederhana untuk menggambarkan suatu keadaan rohani, sebab kita sebagai manusia yang punya banyak kelemahan, sulit mengerti prinsip-prinsip rohani ini. Dahulu kamu semua memberikan anggota tubuhmu menjadi budak dosa dan kejahatan, sehingga kamu hidup hanya untuk berbuat jahat. Tetapi sekarang kamu harus memberi diri menjadi hamba Allah yang selalu berusaha berbuat benar sesuai dengan kemauannya. Sekarang hidupmu hanya bagi Allah saja. Dahulu kamu budak dosa dan tidak berpikir untuk hidup benar. Dengan cara hidup yang seperti itu, adakah manfaatnya bagimu? Tidak, kamu hanya merasa malu, dan pada akhirnya kamu akan binasa selamanya. Tetapi sekarang kamu sudah dibebaskan dari kuasa dosa, supaya menjadi hamba Allah. Kamu hidup sebagai orang yang sudah Dia sucikan, dan kamu pasti menerima hidup yang kekal. Sebab dosa menjerat kita dalam kematian rohani. Tetapi bila kita bersatu dengan Kristus Yesus penguasa kita, Allah akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup kekal itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-23. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Roma, Paulus membahas masalah dosa. Dalam 2,5 pasal pertama, ia menunjukkan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dalam 2,5 pasal berikutnya, ia menyatakan bagaimana kita dapat dibenarkan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dia menyimpulkan bahwa di mana dosa berlimpah, kasih karunia lebih berlimpah. Paulus kemudian mengantisipasi kesimpulan yang salah. Mari kita terus berbuat dosa agar kasih karunia berlimpah. Kesimpulan yang menjijikkan baginya. Saat ini, banyak orang Kristen mungkin hidup dengan mengacu pada dosa seolah-olah mereka memiliki gagasan yang sama. Hidup seolah-olah tidak perlu rajin mengatasi dosa. Mungkin beralasan, jika saya berbuat dosa, saya cukup mengaku dan Tuhan akan mengampuni. Yaitu, teruslah berbuat dosa agar kasih karunia berlimpah. Namun, studi yang cermat dari pasal ke-6 mengungkapkan mengapa pemikiran seperti itu tidak masuk akal. Paulus memberikan 4 alasan mengapa kita tidak boleh terus-menerus berbuat dosa. Ketika dipahami, mereka akan mendorong kita untuk mengatakan bersama Paulus, tentu saja tidak. Haruskah kita terus berbuat dosa? Yang pertama, tidak. Kita mati terhadap dosa. Ayat 2. Kita disalibkan bersama Kristus dalam baptisan. Ayat 3 dan 4. Baptisan adalah penguburan ke dalam kematian Kristus. Baptisan adalah tempat kita disalibkan bersama Kristus. Baptisan adalah tanda kita mati terhadap dosa. Setelah disalibkan bersama Kristus, seharusnya berdampak pada bagaimana kita hidup. Kita sekarang dapat berjalan dalam kehidupan baru. Sama seperti Kristus bangkit dari kubur, demikian juga kita bangkit dari baptisan untuk berjalan dalam hidup yang baru. Kita sekarang adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, ayat 6 dan 7. Tujuan utama dari mati terhadap dosa dalam baptisan untuk bebas dari dosa. Poin yang akan dijelaskan Paulus nanti. Kita sekarang bisa hidup dengan Kristus, ayat 8 sampai 10. Kristus sekarang hidup bersama Allah dalam kehidupan yang baru karena kita mati bersama Kristus, kita juga bisa. Gagasan untuk hidup di dalam Kristus mengarah ke poin utama dan kedua Paulus,
dalam menanggapi pertanyaan, haruskah kita terus berbuat dosa? Tidak. Kita hidup bagi Tuhan, ayat yang ke-11. Dosa tidak harus menguasai kita, ayat ke-12. Kita yang telah mati dalam dosa sekarang dapat memilih untuk tidak membiarkan dosa berkuasa di dalam kita. Kita tidak lagi berhutang dosa. Roma 8 ayat 12 sampai 13. Tubuh kita sekarang bisa menjadi instrumen kebenaran, ayat 13. Kita bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, seperti meninggalkan hidup dari kematian sebagai alat kebenaran baginya, yaitu kita sekarang dapat memuliakan Dia bahkan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kasih Tuhan membebaskan kita dari kuasa dosa, ayat 14. Dosa tidak perlu lagi menjadi tuan kita di dalam Kristus. Kita telah dibebaskan, Roma 8 ayat 1-2. Kebebasan ini bukanlah izin untuk berbuat dosa. Sebaliknya, perhatikan poin ketiga Paulus dalam menanggapi pertanyaan, apakah kita akan terus berbuat dosa? 3. Tidak. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Kita adalah hamba terhadap apapun yang kita tahu, ayat 15-16. Kasih karunia bukanlah alasan untuk berbuat dosa. Kita adalah hamba dosa atau hamba kebenaran. Jika kita terus berbuat dosa, kita sekali lagi menjadi hamba dosa. Bagi orang Kristen, untuk terus dalam dosa memperburuk keadaan. Kita menjadi hamba kebenaran, ayat 17-18. Kita adalah hamba dosa, tetapi ketika kita menaati ajaran dari hati, yaitu Injil yang memerintahkan baptisan, kita dibebaskan dari dosa. Bukan hanya penghukuman dosa, tetapi juga kekuasaan dosa. Kita dibebaskan dari dosa, sehingga kita bisa menjadi hamba kebenaran. Kita harus melayani kebenaran, seperti kita pernah melayani dosa, ayat 19. Kita sebelumnya menawarkan tubuh kita sebagai hamba dosa. Jadi sekarang, mempersembahkan tubuh kita sebagai hamba kebenaran untuk tujuan menghasilkan kekudusan. Akhirnya, kita perhatikan poin penutup Paulus dalam menanggapi pertanyaan, apakah kita akan terus berbuat dosa? 4. Tidak. Upah dosa adalah maut atau kematian, ayat 23. Buah dari perhambaan terhadap dosa adalah kematian atau maut, ayat 20-21. Akhir dari mereka yang diperhamba dosa adalah kematian. Kematian seperti itu adalah pemisahan dari Tuhan. Hidup dalam dosa memisahkan kita dari Allah sejak sekarang ini. Mati dalam dosa akan memisahkan kita dari Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan memberikan kehidupan kekal, ayat 22-23. Oleh kasih karunia-Nya, kita telah dibebaskan dari dosa melalui baptisan. Oleh kasih karunia-Nya, kita sekarang dapat menjadi hamba Allah melalui ketaatan yang berkelanjutan. Dengan kasih karunia-Nya, kita dapat menghasilkan buah kekudusan yang pada gilirannya membawa kepada hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22, Roma 2 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Sebagai kesimpulan, apakah kita akan terus-menerus berbuat dosa? Jika kita memahami apa yang telah Paulus tulis dalam pasal ini, maka kita akan berseru bersamanya, tentu saja tidak. New King James Version, Roma 6 ayat 2-15. Tanggapan keras Paulus telah diterjemahkan dengan berbagai cara. Itu tidak perlu dipikirkan, terjemahan Knox. Sama sekali tidak, terjemahan William. Itu jauh dari kita, terjemahan Connie Beer. Tentu saja tidak, terjemahan Philip. Semoga tidak pernah, NASB. Jauh, terjemahan Rotterdam. Tidak pernah, terjemahan Moffat. Dengan tidak bermaksud, NRSV. Tentu tidak,
terjemahan NIV dan NKJV, surga melarang terjemahan TCNT, amit-amit KJV ataupun ASV. Semoga kita mengembangkan respon yang sama untuk tidak menganggap enteng dosa. Sudahkah kita dibebaskan dari dosa? Apakah kita menjadi hamba dosa sekali lagi? Biarlah kasih karunia Allah membebaskan kita dari kesalahan dan kuasa dosa dengan menanggapi Injil Yesus Kristus. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan dari dosa karena Kristus sudah mati bagi kita. Kita tidak lagi berhutang pada dosa. Sekarang status kita adalah hamba kebenaran. Mari kita berperan, kita melayani sebagai hamba kebenaran untuk memuliakan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita selamanya. Shalom.